Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas tentang apa itu investasi, kemudian bagaimana pilihan-pilihan kita, saat ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita mengelola risiko investasi kita. Apapun pilihan medium investasi kita akan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Nah, tinggal sekarang bagaimana preferensi teman-teman. Apakah teman-teman orang yang senang menghindari risiko, bersedia menerima risiko tapi dengan tingkat yang normal, atau senang mengambil risiko yang sangat spekulatif? Nah, untuk teman-teman yang memang memiliki tipikal penghindar risiko, carilah alat investasi atau sarana investasi yang aman. Seperti apa? Kalau kita lihat ya teman-teman, secara alami, investasi yang memiliki tingkat risiko rendah adalah investasi pada aset berpendapatan tetap. Khususnya lagi pada efek-efek yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah, seperti obligasi negara atau obligasi retail yang diterbitkan oleh negara. Instrumen seperti itu risikonya relatif rendah. Karena apa? Karena belum ada sejarahnya pemerintah dinyatakan bangkrut atau rugi. Sehingga pasti pemerintah punya cara untuk dapat selalu melunasi kewajibannya kepada para peminjam dananya atau kepada pihak yang meminjamkan dananya lewat penerbitan obligasi. Nah, kemudian kalau teman-teman memang sedikit mau mengambil risiko, pilihan berikutnya adalah ada pada kumpulan aset-aset. Kok dibilang kumpulan aset-aset? Karena memang ini adalah instrumen yang merupakan kumpulan dari aset-aset. Di bursa efek yang sedang ramai adalah ETF. Tapi kalau saya lebih suka dengan teman-teman tetap berinvestasi di reksadana. Kenapa reksadana? Karena produknya sudah relatif lebih lama, sudah lebih dikenal oleh masyarakat, dan relatif lebih bisa dipilih karena pilihannya sangat banyak. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apakah akan ke reksadana berpendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran. Nah, di sini pilihan-pilihan yang teman-teman bisa ambil. Silahkan pilih sesuai dengan kriteria risiko yang teman-teman pengen ambil. Tapi kalau kemudian saya pengen lebih mengambil langkah yang beresiko, tapi karena punya potensi untungnya lebih besar, silahkan teman-teman pilih untuk main di ekuitas atau saham. Nah, di sini risikonya memang sangat besar, karena memang bisa sampai tersisa nilai hanya Rp50 per sahamnya gitu ya, kalau memang rugi. Tapi ketika misalnya teman-teman milih instrumen yang tepat, keuntungannya juga akan besar. Nah, kenapa saya cerita soal pilihan-pilihan ini? Karena kalau kita bicara dengan manajemen risiko di bidang investasi, yang perlu kita pertimbangkan adalah salah satunya terkait dengan market risk. Bagaimana pasar akan berpengaruh pada tingkat investasinya kita. Nah, di sini kita bisa gabungkan preferensi investasi teman-teman dengan bagaimana kita mengelola risikonya. Metode terbaik yang bisa saya sarankan adalah gunakan ISO 31000. Kenapa? Karena disitulah kita akan diminta untuk mengidentifikasi. Dalam arti apa? Ketika terkait dengan investasi saham, identifikasi saham-saham apa yang kita pilih. Pilihannya seperti apa, hitung bagaimana nilai-nilainya, kemudian valuasi dengan tepat. Kemudian kita bisa analisis. Kalau kita masuknya di waktu seperti apa, kemudian pada harga berapa, kita bisa melihat resikonya kalau rugi berapa, kalau untung berapa. Kemudian kita evaluasi. Untuk apa? Untuk kita melihat apakah ini sudah tepat kita keluar, atau kita tambah nilainya, atau kita cari yang lain. Nah, kemudian dari aktivitas penilaian tadi kita bisa laksanakan langkah-langkah penanganan risikonya. Kalau ternyata risikonya masih menguntungkan, karena risiko itu efek ya, efek dari ketidakpastian, bukan sesuatu yang merugikan teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman menghadapi risiko, ada keuntungan dan ada kerugian, silahkan kelola dengan tepat. Karena apa? Bisa jadi yang teman-teman pikir kerugian, ternyata bisa jadi keuntungan, ataupun sebaliknya. Sehingga investasilah dengan tepat, dan kelolalah manajemen risiko terkait dengan investasi. Mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan terkait dengan tips bagaimana mengelola investasi, sekaligus teman-teman bisa tetap mengambil langkah-langkah yang aman untuk berinvestasi. Sampai ketemu lagi teman-teman.